Hello parents. Membersamai tumbuh kembang anak tidak hanya membutuhkan pengorbanan, namun juga diperlukan pengetahuan dan kesabaran yang cukup. Salah satunya adalah ketika anak mengalami tantrum. Parents pernah gak sih melihat anak tiba-tiba nangis keras, teriak, guling-guling, atau marah gak jelas? Nah, itu tandanya anak sedang tantrum parents. Momen ini seringkali bikin orang tua bingung, capek, dan kadang ikut emosi. Namun sebenarnya kondisi ini lumrah dialami oleh anak dan merupakan bagian dari perkembangan emosinya. Akan tetapi cara menyikapinya yang salah bisa berdampak buruk bagi perkembangan si kecil. Nah, agar parents bisa menghadapinya dengan baik, pada edisi kali ini akan kita bahas cara menyikapi anak yang tantrum dengan tepat tanpa perlu ikutan marah-marah. Yuk kita bahas parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Apa itu tantrum? Secara umum, tantrum adalah ledakan emosi. Biasanya terjadi pada anak usia 1-4 tahun. Mereka menangis, menjerit, menendang, bahkan berguling di lantai. Tapi ini bukan karena mereka nakal ya parents. Anak tantrum karena belum bisa mengungkapkan perasaan dan keinginannya dengan baik. Otaknya, terutama bagian yang mengatur emosi, masih berkembang. Jadi kalau kecewa, lapar, ngantuk, atau frustasi, ya meledaklah emosinya. Sehingga hal ini perlu disikapi dengan normal dan tidak perlu meledak-ledak untuk mengatasinya. Kenapa anak sering tantrum? Anak-anak memang lebih sering dan rentan mengalami tantrum. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa alasan kenapa anak-anak sering mengalami tantrum diantaranya, anak sedang lapar atau kelelahan, belum bisa menyampaikan keinginan dan kebutuhannya, merasa tidak dipahami, hingga sedang mencari perhatian. Jadi saat anak tantrum itu bukan tanda mereka gagal dididik ya, tapi justru tanda mereka sedang belajar. Parents harus berangkat dengan mindset yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Apa yang harus dilakukan saat anak tantrum? Jika anak mengalami tantrum, ada beberapa tips sederhana yang bisa parents lakukan. 1. Tetap tenang. Jangan langsung marah sebab emosi kita bisa menular ke anak. 2. Dampingi. Jangan tinggalkan. Duduk di dekatnya. Katakan, ayah, bunda di sini tunggu kamu tenang dulu ya. 3. Validasi perasaannya. Kamu marah ya karena mainannya diambil. Wajar kok. 4. Jangan langsung kasih yang diminta. Tapi ajarkan cara menyampaikan keinginan dengan baik. 5. Setelah reda, ajari kalau marah kamu boleh ngomong, boleh peluk bunda tapi gak boleh pukul ya. Cara mencegah tantrum di masa mendatang. 1. Memiliki rutinitas harian yang jelas dan teratur bisa mengurangi resiko tantrum pada anak. 2. Berikan pilihan. Daripada bilang kita pulang sekarang, coba parents ganti dengan kamu mau pulang 5 menit lagi atau sekarang? 3. Latih anak menyebut perasaan. Ajarkan kata-kata seperti aku marah, aku sedih, aku kesal. 4. Peluk dan puji saat mereka berhasil mengelola emosi. Ini akan memperkuat perilaku positif. Nah itu dia parents, pembahasan mengenai tantrum pada anak serta cara tepat untuk menyikapi dan mengatasinya. Ingat, ini merupakan bagian dari perkembangan anak, sehingga parents harus tetap tenang dan tidak boleh terpancing emosi saat menghadapinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.